Titus Bonai. Masih mampu memberikan, wow, hampir saja sebuah blunder kali ini dan sebuah pressing dari Zarahan. Lagi-lagi masih belum bisa menembus gawang Imade Wirawan. Iya, kita lihat memang belum harinya bagi seorang Zarahan untuk bisa mencetak gol di saat dia mendapatkan peluang kedua yang begitu baik, berdiri di posisi yang begitu bebas. Dan kita lihat di sini bagaimana kesalahan demi kesalahan dilakukan oleh Rahmat Latif yang mengakibatkan hampir saja gawangnya kebobolan untuk yang ketiga kalinya. Begitu kecewa kita bagaimana Zarahan tidak bisa melakukan eksekusi dengan baik. Saiful Lewanusa. Aldo Barreto kali ini. Kembali masih ada Bio Paulin. Lebaran ke dalam untuk tim Persiba Balikpapan. Lagi-lagi Beto Gonçalves berikan bola kepada Victor Pai yang membantu penyerangan. Titus Bonai kali ini menguasai bola. Masih Titus Bonai dikawal oleh Rahmat Latif. Peluang berikutnya, Titus Pai dan tendangan Beto Gonçalves. Kita lihat serangan yang begitu cepat dengan aksi individu yang lagi-lagi bisa digunakan untuk menjadi senjata ampuh bagi tim Persipura. Kita lihat crossing dari Tibo mengarah ke tiang jauh dan kita lihat di sini shooting yang sangat keras masih bisa diblok. Tiba Balikpapan. Awas memberi Gusman. Kembali lagi-lagi diamankan oleh para pemain Persipura Jayapura. Rahmat Latif sudah meninggalkan lapangan pemain. Zarahan, masih Zarahan. Lagi-lagi masih ada tekanan berikutnya. Iya, kita lihat lagi-lagi kesempatan yang diberikan kepada anak Persiba atau Persipura yang mampu melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti tanpa ada sedikit pun blocking yang dilakukan. Kita lihat di sini, ya cukup keras, begitu gampang untuk memilih kemana arah tendangan dan kita lihat di sini Zarahan melakukan tendangan yang masih cukup baik kerjasama para pemain Persiba Balikpapan. Dan kita saksikan bagaimana Persiba Balikpapan mendapatkan peluang, tapi tampaknya Sohei Matsunaga sudah berada dalam posisi offside. Ya, kita lihat bagaimana proses yang begitu baik antara dua pemain yang mempunyai kecepatan yang juga cukup baik. Kita lihat, namun sayang sekali crossing yang sangat berkelas dari Kenji. Ya, tepat. Kita lihat benar-benar para pemain dari Persiba Balikpapan tidak menyerah begitu saja. Melalui sundulan kepala kali ini Ahmad Sembiring Usman membuat skor imbang 2-2. Rendra, seperti kita bahas tadi Rendra, memang tidak banyak peluang yang dimiliki, namun bola-bola mati mampu dimanfaatkan oleh Persiba untuk bisa mencetak gol. Dan kita lihat Ahmad Sembiring yang minim sekali sentuhan di babak pertama mampu mencetak gol kedua bagi timnya untuk menyamakan kedudukan. Heading yang sangat baik walaupun dalam tekanan pemain lawan, namun Ahmad Sembiring mampu melompat lebih tinggi, melakukan heading dan mengarahkannya ke tiang jauh, di mana Yo Jae-hoon berdiri pada posisi yang salah. Lagi-lagi kita bicarakan tentang bola mati yang benar-benar dimanfaatkan dengan sempurna oleh Persiba Balikpapan. 2 gol Persiba Balikpapan melalui bola mati. Dan kembali kita saksikan penyelamatan dari Imade Wirawan. Kita harus memberikan sekali lagi kredit poin untuk penjaga gawang tim nasional Indonesia Imade Wirawan yang tampil begitu luar biasa malam hari ini atau juga sore hari waktu Indonesia bagian barat. Iya, lagi-lagi pertahanan memang menjadi bahan yang harus dievaluasi oleh Coach Saryadi. Kita lihat yang begitu gampangnya. Zarahan langsung memindahkan bola dan cukup baik kali ini kepada Titus Bonai. Lagi-lagi masih berhasil digagalkan oleh Saiful Lewanusa. Ya, crossing yang begitu baik dan juga kita di sini bagaimana Titus Bonai yang sedikit
terlalu jauh. Kontrol. Sepak pojok. Boa Salosa kali ini akan melakukannya. Lagi-lagi bola pantul. Dan tendangan salto dari seorang Beto Gonçalves. Ya, memasuki 10 menit terakhir, Hendra. Kita lihat konsentrasi penuh memang wajib dilakukan oleh kedua. Tino Spy. Berikan bola kali ini kepada Beto Gonçalves. Masih Beto Gonçalves. Kita lihat masih cukup disiplin pertahanan dari Persiba Balikpapan. Ada sekitar 7 pemain dari Persiba Balikpapan di dalam daerah kotak penalti. Dan secara bersamaan 3 pemain tergeletak. Kita lihat memang pertandingan sangat keras. Dan memang stamina yang sudah semakin menurun. Kita lihat di sini. Terlihat ada 4 pemain kelihatannya, Rendra, yang terjatuh di saat bola telah dibuang tadi. Lutut terlihat dari seorang Dwi Joko yang memaksa tadi untuk membuang bola. Mengakibatkannya dia mengalami cedera. Rahmat Latif juga harus dibantu oleh Titus Bonai. Benar-benar pertandingan yang sangat melelahkan bagi para pemain Persiba Balikpapan. Sepak pojok. Wow! Dibayar tuntas oleh Persipura Jayapura melalui sepak pojok. Kita lihat pemain yang berpostur tidak begitu tinggi. Tampil sebagai super sub, Lukas Mandoen. Ya, cukup menarik sekali kita di sini bagaimana crossing ke tiang dekat. Di mana seorang Lukas Mandoen, pemain yang bertubuh mungil, yang begitu cerdik, melakukan heading ke arah belakang gawang. Dan kita lihat Lukas Mandoen cukup berhasil. Crossing dari Yan Luis Cabes, sentuhan yang sedikit sekali, sudah mampu untuk mengelabui Imade Wirawan yang bermain cukup baik di sore hari ini. Dan lagi-lagi di sudut yang begitu sempit, gol tercipta bagi tim Persipura Jayapura. Sepak pojok menjadi sebuah pertunjukan yang sangat menarik di sore hari ini. Karena Christian David Uron berikan bola kepada Zahrahan Keranggar. Lukas Mandoen kali ini masuk dalam daerah kotak penalti. Lukas Mandoen lagi-lagi penyelamatan dari seorang Imade Wirawan, Beto Gonçalves. Dan kembali tendangan dari Zahrahan Keranggar. Ya, kita lihat bagaimana kerja keras dari Imade Wirawan untuk menahan gempuran anak-anak Persipura. Dan lagi-lagi pemain bertubuh mungil, Lukas Mandoen yang mempunyai kecepatan yang sangat baik, melakukan tendangan ke arah tiang jauh. Namun, Imade Wirawan mampu berjibaku untuk mementahkan bola tadi. Terlepas dari apapun hasil dari pertandingan sore hari ini, Imade Wirawan tampaknya berhak mendapatkan gelar sebagai pemain terbaik. Hadiah ulang tahun yang ia terima sebagai pemain terbaik, walaupun saat ini timnya tertinggal 2-3 dari tuan rumah Persipura Jayapura. Kita lihat peluang didapatkan dan gol! Kenji Adachihara membuat publik Stadion Mandala Jayapura sunyi sekejap ketika mampu mencetak gol di tambahan waktu menjadi 3-3 Persipura Jayapura dan Persiba Balikpapan. Satu pertandingan sangat-sangat fantastis. Di babak pertama di menit akhir tadi, Aldo atau Gonçalves dia menciptakan gol kedua bagi timnya. Dan sekarang kita lihat bagaimana kecerdikan dari seorang Kenji melakukan kontrol bola, melakukan tendangan yang sangat keras, cukup baik, dan akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Kembali terhindar dari kekalahan tentunya. Lagi-lagi kita disuguhkan dengan aksi yang sangat luar biasa dari para pemain yang tampil di